Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama Waalaikumsalam. saya Aditya. Saya mau tanya ini kalau nggak pantas, saya minta maaf sebelumnya ya. Jadi saya dikasih ini sama ya dia kiai dari Garut. Menurut dia ini ayat Al-Quran. Jadi saya pasang ini udah sejak lama, cuman terakhir-terakhir ini saya lepas karena saya baca soal Islam dan mistik dan itu nggak relevan, jadi nggak boleh praktis itu kan, jadi saya lepas. Di sisi lain saya nggak tahu ini mesti bagaimana, karena saya juga nggak tahu artinya apa. Bisa saya Bisa lihat? minta tolong. Coba saya lihat. Iya, ini sama ini. Jadi inilah ciri yang saya bilang buhul tadi ya. Jadi ciri buhul itu seperti ini, persis ini yang tadi saya bilang. Jadi di sini ada kotak, kemudian ada tulisan angka-angka Arab seperti ini di kotak-kotak. Ini punya makna ini, bagi mereka ini punya makna. Ini, kemudian di sini juga ada gambar, lihat segitiga. Ya, ini yang tadi sudah banyak kita sebutin di buku itu ya. Dikasih tulisan segitiga, kemudian juga ada angka-angka. Ini juga ada kotak, kemudian huruf-huruf hijaiyah yang terpisah ditulis. Ini semua subhanallah yang saya sebutin tadi. Kemudian di bawah sini lihat ada bintang, ya. Kelihatan nggak? Di bawah sini tuh ada gambar bintang, ada kode-kode apa ini, gitu kan? Dibuka dengan bintang, ditutup dengan bintang. Ini semua sama metode-metode yang digunakan oleh siapa? Orang-orang yang memang sebenarnya dukun, cuman mereka mengatasnamakan agama. Ini semua tidak ada. Ya. Ini semua tidak ada. Jadi perlu saya ceritakan begini Bapak Ibu sekalian. Ada pengalaman ruqyah di Jakarta. Ada satu orang, teman saya, kebetulan dia peruqyah. Dia cerita pengalaman, waktu kita berbagi pengalaman. Dia bilang, saya pernah ruqyah orang, kemudian waktu jinnya dia kesurupan, terus jinnya ditanya, kenapa kau masuk ke badannya orang ini? Dia bilang, orang ini manggil saya setiap hari 1000 kali. Orang ini manggil saya setiap hari 1000 kali. Kata peruqyahnya, memang orang ini manggil apa kamu? Dia bilang, orang ini setiap hari bilang, ya Jabbar 1000 kali. Jabbar itu kan namanya Allah ya. Tapi belum pernah ada sunnah dari Nabi SAW dibaca 1000 kali. Nggak ada zikir 1000 kali ya Jabbar. Karena dia amalkan yang Nabi tidak pernah contohkan, ternyata itu bisa mengundang syaitan. Dia bilang, nama saya Abdul Jabbar. Syaitan itu. Saya masuk ke badannya gara-gara itu. Contoh. Kemudian ada juga orang yang pernah diruqyah ditanya, kenapa kau masuk? Dia bilang, orang ini selalu kirimin saya Al-Fatihah. Dia bilang Al-Fatihah kepada Abdul Qadir Jailani. Saya Abdul Qadir nama saya. Saya masuk ke badannya. Sementara mengirim surah Al-Fatihah untuk orang mati, tidak pernah ada sunnah Nabi. Pernah nggak Bapak Ibu dapat riwayat Nabi bilang Al-Fatihah untuk Hamzah, pamannya meninggal, Al-Fatihah untuk ahli Badar, ahli Uhud? Nggak pernah. Kita yang buat-buat tuh, nggak pernah ada seperti itu. Yang ada doain iya, doain, minta ampun buat mereka iya. Tapi ngirim ayat Al-Quran untuk orang mati itu belum pernah ada sunnahnya. Ternyata dengan dia kirim itu tidak sampai ke orang mati, tapi ditunggangin oleh syaitan yang ada di sekitar situ untuk masuk ke badannya. Ada teman saya juga pernah ngeruqyah sekali lagi di satu pesantren gitu. Pada saat dia masuk, diajarin ruqyah, lalu dia ruqyah, dia baca ruqyah, satu masjid itu kesurupan. Anak-anak santrinya. Lalu kiainya bilang, kamu ngapain murid-murid saya nih? Dia bilang, pasti pagi ada pelanggaran nih, nggak mungkin. Dia bilang, saya nggak pelanggaran apa-apa, coba renungin baik-baik, ada amalan-amalan enggak, ritual-ritual enggak? Ternyata setelah direnungin sama kiainya, memang ada ritual yang biasa dibaca malam Jumat 4000 kali. Ya, ada zikir-zikir itu baca 4000 kali. Enggak pernah ada hadis baca 4000. Maksimal hadis Nabi apa? Istighfar 70 sampai 100 kali. Karena targetnya sebenarnya adalah kualitasnya. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu baru Allah terima. Tapi kalau kayak orang kumur-kumur, sufullah. Enggak ada apa-apa. Ya, kan? Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf, ini memang bagian dari hal yang sebaiknya tidak ada. Iya, ini nanti dimusnahkan aja, dibakar. Semua yang begini ya, jadi ini contoh. Makanya dari awal dari pertemuan saya bilang kalau ada yang punya kertas,
punya kulit, jimat, apa semua serahkan. Nanti kita jelaskan. Dan ini caranya sederhana. Tetap di sini memang ada beberapa ayat. Ini yang saya bilang, kadang-kadang ayat kemudian diputus. Ya, ini contoh ciri di sini, lihat ya. Ini kotak, kemudian ada di sini ditulis di pinggir-pinggir miring, tulisan miring. Ini ditulis al-awaqid ya Rabba bin nuri hajati. Ini tidak ada artinya dalam bahasa Arab ini. Kalimat itu bisa akhirnya memanggil syaitan, gitu kan? Wah, ini lebih banyak lagi, saya tidak mengerti terus terang. Walaupun tulisannya bahasa Arab. Di sini ada wajada ala rizq. Wajada itu mendapatkan, ala rizq mendapatkan rezeki. Dia tulis begitu, kemudian ditaruh di sebelah kotaknya. Kemudian di sini ada tulisan, ini kalau kelihatan ya, ini seperti huruf sin yang banyak sekali disambung-sambung. Ini nggak bisa dibaca. Saya bukan nyombongkan diri, Bapak Ibu sekalian, sudah sekian tahun belajar bahasa Arab, saya nggak bisa baca apa ini. Nah ini biasanya begitu. Jadi buhul-buhul ini dilihatkan kalau mayoritas orang Muslim dikasih tulisan bahasa Arab. Nanti disisipin di situ beberapa tulisan-tulisan tentang masalah sihir itu. Nah ini biasanya dikasih untuk pelaris. Biasanya begini nih dikasih untuk pelaris. Bisa ini, bisa kain, ditaruh di tempel di tembok dan seterusnya. Jadi ini sebaiknya dibacakan surah Al-Falaq, cara musnahkan ya kalau ada di rumah apa? Tiup. Setelah baca Al-Falaq tiup. Bakar sampai musnah. Setiap ditemukan hal-hal yang tidak enak di rumah, kalau sudah diruqyah ya, tadi misalnya ruqyah air, semprotin seluruh rumah, coba praktekin 2 minggu. Dipraktekin, nanti insya Allah apapun yang ditemukan yang aneh enggak ya, ditangkap, diambil kalau hewan, mungkin ada belatung, ada apa diambil, mau itu dimusnahkan semua ya, dibakar, buhul semua harus dibakar, dimusnahin, jadi bukan cuma dibuang. Kalau ada pisau, keris, itu dibawa ke tukang las, kalau di Indonesia tukang las saya suruh tuh, dipotong-potong, terus direndam di air ruqyah, di ruqyah terus direndam. Mungkin dibiarin 1 hari, itu insya Allah dengan izin kita supaya Allah hancurin, setelah itu baru dibakar. Seperti itu ya.